Halo Sobat Warsa Organik. Menurut logika saya ya sobat, kalau tanah itu diberi pupuk, istilahnya diberi nutrisi untuk tanaman, sebenarnya tanamannya juga semakin bagus, tanah juga semakin subur. Kenapa pada saat ini tanah kok semakin rusak? Dan untuk pemberian pupuk ini setiap tahun pasti meningkat. Pertama 1 kintal, untuk tahun kedua 2 kintal, dan seterusnya. Padahal untuk hasil yang sama itu berarti keadaan tanah kita sedang tidak baik-baik saja sobat. Mari kita tanyakan hal ini kepada Mas Bro, si ahlinya ya sobat. Halo Mas Bro, banyak pertanyaan dari rekan-rekan petani di sawah ini. Ini banyak yang mempertanyakan kenapa tanah kita semakin lama kok semakin rusak dan tidak subur ya. Bagaimana cara bertani supaya tanaman tetap subur dan tanah tidak rusak? Bagaimana caranya Mas Bro? Mohon penjelasannya ya Mas Bro, biar rekan-rekan petani pada paham dan mengerti, bisa menjalankan bertani yang berkelanjutan Mas Bro. Terima kasih. Untuk memastikan tanah pertanian tetap subur dan tanaman tidak mudah terkena penyakit, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. 1. Pengelolaan tanah yang baik. Rotasi tanaman. Mengubah jenis tanaman yang ditanam setiap musim bisa mencegah penumpukan patogen spesifik yang menyerang tanaman tertentu. Penutupan tanah. Menggunakan tanaman penutup tanah, cover crops, seperti kacang-kacangan atau rumput dapat mencegah erosi dan menambah kesuburan tanah. Pengolahan tanah minimal, mengurangi pengolahan tanah dapat meningkatkan struktur tanah dan kesehatan mikroba tanah. 2. Penggunaan pupuk. Pupuk kimia, pemakaian yang tepat. Gunakan pupuk kimia sesuai dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis tanah. Jangan berlebihan karena dapat menyebabkan kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan. Keseimbangan nutrisi. Pastikan pupuk kimia yang digunakan menyediakan semua nutrisi yang diperlukan tanaman, bukan hanya nitrogen, fosfor, dan kalium, NPK, tapi juga mikronutrien. Pupuk organik, kompos. Buat kompos dari sisa tanaman, kotoran ternak, dan bahan organik lainnya. Kompos memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi secara perlahan. Pupuk kandang, gunakan pupuk kandang yang sudah matang untuk menambah bahan organik ke dalam tanah dan menyediakan nutrisi. Mulsa organik, gunakan mulsa seperti jerami atau daun-daun kering untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi pertumbuhan gulma. 3. Pengendalian hama dan penyakit, tanaman pendamping. Tanam tanaman yang bisa mengusir hama atau menarik serangga yang bermanfaat. Rotasi tanaman, selain membantu kesuburan tanah, rotasi tanaman juga bisa mengurangi risiko penyakit. Penggunaan biopestisida, gunakan pestisida alami seperti minyak neem atau ekstrak tanaman yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sanitasi lahan, jaga kebersihan lahan dengan menghilangkan tanaman yang sakit dan membersihkan gulma secara rutin. 4. Pengelolaan air. Irigasi efisien. Gunakan sistem irigasi yang efisien seperti drip irrigation untuk menghemat air dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kelembaban berlebih. Drainase yang baik. Pastikan lahan memiliki sistem drainase yang baik untuk menghindari genangan air yang dapat memicu penyakit tanaman. 5. Menjaga keanekaragaman hayati. Agroforestry. Integrasikan pohon atau semak ke dalam sistem pertanian untuk menambah keanekaragaman hayati dan memperbaiki struktur tanah. Intercropping, menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Dengan kombinasi praktik-praktik ini, tanah pertanian dapat tetap subur dan tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Penggunaan pupuk kimia dan organik secara seimbang dan bijak juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Oh gitu ya Mas Bro. Iya, bisa dimengerti Mas Bro. Nah, bagaimana sobat? Bisa dipahami? Ya, semoga video ini bermanfaat ya sobat. Terima kasih.